Aduh, Rahan mana nih ya? Aduh, saya belum ganti baju ya, gue sakit perut. WhatsApp kali ya. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Halo. Ayo. Doli. Temennya Rahan ya? Iya. Oke, duduk. Rayannya mana? Tadi ganti baju sih katanya. Oh, gua nunggu di sini sih, disuruh nunggu katanya. Oh gitu. Jadi bintang tamu hari ini berarti ya? Miminya mungkin. Oke. Coba ini masalahnya HP-nya dua-duanya di sini dan Oke. harusnya digantian baju, ganti baju. Oke. Om Doli, sorry om. Sorry. Mana aja lo? Ganti baju dulu tadi om. Oke, siap. Bantalan nyangkut. Gue belum ganti baju. Ya udahlah, tanggung kita langsung take aja berarti ya. Oke, jadi gua gimana nih? Ini mau ngisi. Iya, bintang tamu kita. Oh gitu. Kan lu curhat nih, adek lu sepatunya ukurannya gede banget. Iya kakinya. Iya, maksudnya kakinya bener. Nah, Om Doli ini owner dari Kaki Gede Store. Oke. Dia tuh spesialisasi jual-jual sepatu yang ukurannya gede-gede. Berapa? Berapa tuh? Startnya sih sebenarnya 45, 46 ya, sampai ke atas 47, 48. Jadi kalau ada yang nanya 44, 43. Berarti bukan abal-abal yang jual size gede kayak gitu, tapi Enggak enggak gini. dong. Oke. Gini mau mulai ya gimana? Kita pelan-pelan dulu aja. Oh ya, Om bawa barang yang mesti di display nggak Om? Ada sih. Oh itu ya Om? Bawa barang. Oke. Perlu meja nggak sih? Oh, ambil dulu ya. Boleh. Wah, berarti setting dulu nih, bro. Setting dulu. Lu pakai pergi nggak bawa HP? Iya, maaf dah. Setelah tadi Ntar ngerti dulu, nih. kita ribet dulu dikit nih. Coba, Maaf sorry ya. Om ya. Maaf ya, ini Emang spontan uhuy banget kita. ini. Sebentar. Wow, berat Pak. Makanya geser dulu. Minta tolong. Udah, Pak. Mau diangkat. Beban negara. Oh. Iya, aduh. Udah lewat yang berat-berat. Iya. Duh, maaf ya. Bentar, Pak, Dulu, mau dulu. gue ya, masuk dulu. Kok penuh banget ya frame jadinya ya? Makanya tuh kaget juga, ternyata ada gini. Nah gini Om, Siap. gue pengen ini Om, kan lu pernah cerita ke gue nih Om, bahwa Kaki Gede goalsnya selain sales tentunya karena toko gitu kan, lu pengen nge-edukasi kan terkait awareness orang-orang yang emang size-nya besar-besar terkait how to buy a shoes, how to pick the right shoes. Nah tematis yang cocok setelah gue lihat kayak gini dari barangnya gitu. Kalau kata lu Om, di musim hujan kayak gini sepatu paling tepat yang kayak gimana sih Om? Kalau musim hujan gini sebaiknya sih apalagi yang nggak pakai mobil ya, maksudnya pakai motor atau pakai transportasi umum, jalan kaki, baiknya sih Curhat. baiknya sih pilihnya jangan yang kanvas ya atau kulit. Jadi lebih ke karet-karet gini. Nah ini kan karet nih. Nah kanvas. Kenapa? Karena kalau misalnya itu kan dia nyerap Air gitu ya? air ya, terus bikin jadi bau apa segala macam. Dan kalau pakai kalau misalnya karet-karet gini kan sebenarnya kita enak kalau nggak pakai kaos kaki, kayak kita ya tahu sendirilah merek-merek yang nggak pakai yang spesialisasinya karet tuh kayak Krix ya kan? Oh, okay. Nah, Ini kita ya kan? kelihatan gitu ya. Kayak merek Krix gitu kan. Nah, itu kan dia full karet tuh gitu. Nah, itu enak. Atau enggak kalaupun mau pakai sepatu yang anti air juga bisa, kayak banyak sih, kayak lebih ke sepatu gunung atau yang berbahan kan kalau sepatu gunung kan itu ada kayak tulisan waterproof gitu. Nah, itu oke, bisa. Atau enggak yang bahannya kayak Gore-Tex kan, jadi kayak ada beberapa merek terkenal tuh dia kolaborasi pakai bahan Gore-Tex. Nah, biasanya Gore-Tex tuh kayak dia kebanyakan anti air, bisa anti air juga gitu. Ya atau enggak pakai sendal. Maksudnya ya kalau misalnya kita kalau hujan-hujan kayak gini enak sih pakai itu, jadi tenang gitu kan. Kan kalau motor, jalan kaki, apa segala macam kan exposure ke kaki ininya kan sangat sangat terkena banget gitu. Atau enggak pakai ini kan ada tuh di online shop tuh pakai sarungnya. Gue nggak size-nya itu dulu. Nah, kalau size besar sih ya Nggak ada kan?
Mungkin ada juga, cuma nggak sebesar dari itu sih. juga Iya, sih, gitu segala macam. Tapi size besar yang real size besar di sini kan emang bener-bener besar kan, jadi 44 ke atas kan. Jadi biasanya kalau secara umum nggak usah plastiknya deh, sepatu aja kadang kalau di e-commerce itu klaimnya size besar tapi ya size-nya kan masih Iya. kecil kan kayak gitu. Jangan itu ya, maksudnya lokal brand aja sebenarnya ngeklaim 46, 47, tapi secara insole sentinya itu dia nggak sesuai, bukan nggak sesuai ya. Karena kan sebenarnya setiap merek itu bisa ngasih penamaan size-nya terserah mereka gitu. Istilahnya misalnya gampangnya ada yang ngomongnya oh saya 49 gitu. Tapi secara insole-nya dia cuma 30 cm, 31 cm, maksudnya nggak segede 49 gitu. Itu bebas, nggak ada hukumnya gitu loh. Ya itu mereka sendiri. Kayak misalnya nanti saya mau bikin sepatu nih. Gue mau bikin sepatu, gue kasih size-nya 50, tapi secara insole sentimeter cuma 29, itu nggak apa-apa gitu. Cuman kan kasihan orangnya, makanya salah satu ininya kaki gede edukasi bahwa kalau cari sepatu tuh yang dilihat adalah insole sentimeternya. Nah, gitu. Jadi bukan Euro, US, UK, tapi insole sentimeternya. Gitu. Karena setiap merek-merek sepatu dan lu juga bisa lihat cek di rumah, cek insole sentimeternya itu berapa nanti. Bisa sentimeter, bisa milimeter, bisa JP, nah itu bisa dilihat tuh. Karena orang kalau JP tuh setahu gua Japan itu dia makanya milimeter, jadi kayak 310, 305, 280. Nah, kalau China itu lebih, kalau China gua nggak paham tuh dia biasanya di bawah, tulisannya itu biasanya di bawah JP, jadi misalnya JP 310 dia tuh kayak 280, 290. Nah, tapi itu gua nggak tahu itu. Cara ngitungnya. Iya, cuma kalau yang ininya sentimeter atau JP gitu. Berarti kalau misalnya gue boleh konklusi nih Om ke penonton gitu. Berarti ada beberapa hal yang kayak misalnya ukuran tuh marketing gimmick gitu sebenarnya. Kayak misalnya ngaku-ngaku size gue gitu 44 padahal cuma 27 setengah. Padahal kan 44 tuh kan biasanya ronde-ronde 28 setengah kan. Nah, ya kalau marketing gimmick ya gua sih nggak bisa ngomong ya, cuman Yang kan gue kalau ngomong ditahan-tahan susah. Iya, Gue pengen ngatain yang LP potret itu. Boleh ya, nggak boleh ya guys. Ya, karena tidak hanya satu itu aja, kan ada yang Banyak gitu sebenarnya, ya. cuman yang paling terekspos yang Yang itu. pret-pret Ya itu itu. lah. Oke, ini menarik sih sebenarnya karena jarang banget aku nemuin toko sepatu yang punya benar-benar size yang besar tuh benar-benar besar kayak gitu. Karena adik gua itu 2 size kakinya itu 46, 47 dan gila itu nyari sepatu setengah mati. di mall jarang. Di mall bahkan ya untuk ukuran di Bali yang menyediakan adalah mall untuk itu pun nggak ada gitu loh. Jadi kayak harus pesan dulu atau buat custom gitu kan. Jadi kan untuk efisiensi waktu ya sebenarnya. Ini menarik sih. Nah, berarti kita langsung masuk ke urusan e-commerce aja kali. Tapi sebelum ke e-commerce nih, gue ada pertanyaan. Kenapa kalau misalnya toko-toko online, terutama yang selektif khusus gitu, kalau misalnya di tenis adalah salah satu toko yang kayak gitu, itu demen banget akun IG-nya digembok Om. Itu kenapa Om? Biar untuk ngurangin penipuan kah atau gimana tuh? Jadi sebenarnya gue juga tahu ini dan belajar ini setelah kan gue kaki gede itu baru mulai 2017 ya sebenarnya secara officially 2017. 5 tahun tuh, ya, itu baru tuh 5 tahun baru. 6 tahun lah, jangan 6 tahun lah, 5,5 ya. Nah itu baru gue pelajarin tuh kayak setahun dengan melihat account IG online shop sepatu yang lebih besar lagi, yang waktu itu dia followersnya ada 200-300 ribu gitu ya. Dan itu semua rata-rata dikunci. Kenapa ya dikunci dan apa ya alasannya gitu kan? Di situ ini jawaban gue pribadi ya. Ternyata orang itu lebih seneng ngelihat untuk ngevisit
tapi nggak follow. Kalau misalnya kita akunnya dibuka. Oh. Jadi akunnya nggak Cuma kepo dikunci ya. doang. Jadi kalau misalnya mau beli, ketik kaki gede, lihat, oh ini ada nih, beli, gitu kan. Berarti kan penambahan followersnya itu tidak signifikan jadinya kan, karena orang cuman visit doang gitu. Nah, bedanya setelah dikunci, ya orang mau nggak mau harus follow dong. Nah, Nunggu di accept. Nah, untuk buat ngelihat ini, walaupun kita bisa ngeliat di marketplace segala macam ya. Nah, apa sih efeknya kalau kita kunci gitu? Yang balik lagi, orang jadi follow, jadi banyak followersnya, jadi 1.000, 2.000, 10.000, 20.000. Sekarang kita baru 25.000, alhamdulillah gitu kan. Nah, menjadikan itu Instagram tuh jadi orang melihat itu yang followers baru jadi lebih percaya gitu. Sekarang kita ngelihat followers toko sepatu 200.000 sama toko sepatu followersnya 1.000, lebih percaya mana? Engagement rate naik. Ya, gitu. Ya, selain itu kan kita harus ngeriset lagi. Maksudnya, oke, followers 200.000. Coba kita lihat Tokopedia-nya. Tokopedia juga banyak nih, followersnya udah sekian, ulasan-ulasannya udah sekian, ratingnya 4,9, bla 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 bla. Nah, itu kan balik harus lebih lagi risetnya gitu. Nah, makanya kenapa rata-rata digembok gitu. Biar engagement rate-nya naik gitu ya Om ya. Naik, dan juga orang juga nggak gampang ngambil foto, gambar, apa segala macam. Banyak sih sebenarnya, cuman yang gue dapet tuh yang gue pelajarin, oh iya, dan setelah gue kunci, oh iya langsung langsung nambah dan ya alhamdulillah buat kaki gede, bisa dibilang kaki gede ini market leader lah buat big size gitu kira-kira. Bener Om. Ini gue kesel sama pengamen di depan, berisik banget Om. Oh maaf ya, ini. Gue maunya pengen karaoke. Oh jangan, nanti. Oke. Tahan. Oke. Wow. Siap. Tapi Om, gue juga ada interest nih Om. Kalau misalnya di e-commerce gitu, ada preferensi yang terkhusus gak sih? Kan gue nggak mungkin nyebut nama mereknya, jadi gue nyebut warnanya aja ya Om ya. Misal kayak, kalau misalnya warna hijau pembelinya mayoritas laki, kalau misalnya warna oranye pembelinya perempuan. Kalau gitu. itu sih udah kelihatan ya, dalam artian nggak hanya sepatu pun ya. Kalau yang orange tuh memang dari awalnya targetednya tuh memang menengah ke bawah, dan harganya juga nggak yang mahal-mahal banget gitu kan. Nah, kalau yang hijau lebih ini lagi ya. Tapi dan itu memang terlihat dari salesnya, memang banyak kan yang hijau gitu, dan boleh nanya ke ke tukang sepatu manapun, kebanyakan atau sama gitu hijau. Cuman mungkin ya karena yang oranye itu lebih murah, mungkin yang KW-KW lebih berkembang di sana, mungkin ya gitu. Mungkin gua nggak tahu juga gitu. Karena kan harganya segala macam juga kan. Lumayan sih. Cuman yang kenapa yang orange juga kita buka juga, karena di sana kan fasilitas pay later-nya lebih berkembang. Jadi jadi kita buka bermacam jalur aja lah buat banyak jalur menuju Roma, banyak jalur buat beli di toko kaki gede. Berarti buat nanti teman-teman yang perempuan gitu ya, kalau misalnya mau beli buat pacara bisa pay later di toko yang oranye. Banyak bener. Sabi kan Om. Tapi ini kan kalau buat cewek beliin cowoknya. Nah, kita nggak menutup kemungkinan nih, gue pribadi ya. Gue perempuan dan size kaki gue tuh 42 kotak ya. Gue bisa bilang kotak karena harus pakai size 43 biar nyaman gitu. Nah, di kaki gede ada nggak size-nya itu? Kalau cewek, khususnya kalau cewek nggak ada ya, dan buat cowok pun kita minimal tuh 45, 46 lah gitu. Jadi apalagi cewek tuh 42, 43 tuh udah termasuk besar, karena cewek mentok-mentok biasa 40 gitu. Gede sih. Ya emang aku bilang kan. Oh iya. 42 kotak lagi, bukan 42 yang panjang, pasti ya gampang ya. Tapi banyak juga yang nanya sebenarnya di marketplace ini, ini 41-nya ada nggak, 42-nya ada nggak gitu ya, karena mungkin juga mereka kurang paham ininya, walaupun namanya udah kaki gede gitu ya.
Tapi nggak apa-apa, maksudnya maaf mas kita minimal 45 46 gitu, gitu. Buat teman-teman juga tahu berarti di kaki gede ini paling kecil size-nya 44. 45. Sorry 45 46. Salah mulu. Salah. Ya, maksudnya kan dipertegas kan iya. supaya tidak salah informasi gitu. Berarti 45 start dari 45. Start 45. Oke. Gitu. Berarti kalau misalnya gue konklusikan kalau buat musim hujan paling better pakai sepatu yang cloud foam, yang karet mostly-nya ya. Ya, yang bahan ini juga karet-karet. Oh, oke. Terus kalau misalnya mau belanja, tadi ada sedikit rahasia bahwa yang oranye nih pay letternya lebih kenceng gitu ya Untuk daripada yang jauh. pilihan pembayarannya lebih Pembayarannya bervariasi nggak sih? Bervariasi juga. Ya, kalau yang orange ya. Iya kan. bervariasi. Jadi tidak ada alasan buat kalian tidak belanja. Jangan lupa belanja di kaki gede dan ada akun IG-nya kan Om? Kaki gede. Kaki gede juga akun Gabung IG-nya. semua. Tuh, sabi kan. Lu beliin adik lu aja. Iya nanti kayak gua. Oh iya, markas di mana Om? Kaki gede. Offline store nggak ada. Belum ada. Doain aja mungkin beberapa tahun ke depan udah kita punya. Kayaknya habis video ini sih langsung. Sabi. Ya, amin. Tapi berarti pengiriman dari kota mana nih Om? Kalau boleh tahu. Depok. Iya. Depok Bali nggak mahal lah Om kira. Enggak, apalagi kalau misalnya gue pulang ke Bali lagi Bali kan. banyak tuh yang beli di Bali. Tuh kan. Iya, banyak Lu maksa. just tipin kawan-kawan lu. Nah itu. Nah, bisnis opportunity kan. Bisnis lain. Ntar hubungin aja kalau misalnya mau ke Resellernya saya. Bisa jadi reseller. Misalnya saya Kok kenapa kita ngomong reseller di depan seller ya? Kan nggak bener. kan resell. Oh iya, bener. Kita akan mengadakan kerjasama untuk memudahkan teman-teman di seluruh penjuru Indonesia yang kesusahan nyari size size gede yang the real size gedenya gitu loh. Jadi ya nggak usah ribet lah. Terus barang premium lagi kan? Iya. Oh enggak, ori. Oh, enggak maksudnya ori. premium bukan premium quality ini maksudnya Oh, iya. prima gitu Ori loh, ori. susah banget gue. Lu Menghina dong, Mbak. Sorry tagline Om. orang nih. Karena kalau premium kalau udah di persepatuan tuh jadi jelek ya? Jadi jelek. Oh, ini premium gitu. Ori ya guys. Original kualitas prima. Gue tuh pengen ngomong itu. Nah, lu dilengkapi makanya gue dari Iya, tadi maaf ya, nyuruh guys. kalau ngomong jangan setengah, beda arti. Iya. Lu nggak mau nanya-nanya yang lain nih? Ada sih Om Gom. Apa? Iya. Yang paling gampang kita mulai dari back history dulu Om. Oh, Lu filosofi mulai jual sepatu ukuran gede itu apa Om? Kan banyak gitu yang lain. dari gua dulu sih awalnya. Gimana tuh Om? Ya karena gua juga pakai karena juga gua susah nyari cari sepatu size besar karena kaki gua besar. Size berapa nih? Di ini 47,5 Nike. buset. Ya kan. Terus kalau buat olahraganya, jadi kan sepatu sehari-hari sama sepatu olahraga itu berbeda. Ntar gua jelasin ya. Oh, boleh banget tuh, boleh banget. boleh. Ini kalau sehari-hari 47,5, 31 cm. Kalau buat olahraganya 48,5 atau 32 cm tuh kalau Nike. Nah, karena dulu tuh susah banget waktu SMA tuh masih 46. Nah, itu sempet tuh ke Jakarta sehari bolak-balik cuma buat ke Pasar Baru. Oh iya, masuk sepatu Sepatu semua. Iya, banyak. Huntingnya sepatu. Iya, tapi nggak dapet, alhamdulillah gitu. Nggak dapet. Iya. Oh, nggak dapet. Kirain dapet. Susah gitu. Soalnya udah alhamdulillah tadi kan. Nah, Susah, akhirnya ya udah dari situ pokoknya selama masih belum jualan sepatu tuh pas kuliah segala macam pokoknya asal muat nggak tahu itu ukuran berapa mau buat olahraga mau buat sehari-hari pakai masuk aja gitu. Padahal kan ternyata habis main bola, main basket, aduh sakit kaki segala macam. Karena itu kan ternyata itu salah ukurannya gitu. Oke. Nah itu dari situ mulai belajar gitu. Oh mulai jualan, habis jualan belajar. Maksudnya sebenarnya bagus nggak sih pakai ukuran berapa segala macam. Ternyata nggak sambil jualan sambil belajar. Kita tahu bahwa kalau misalnya sepatu sehari-hari itu pakai size-nya berapa, tambah berapa, buat olahraga tambahnya berapa, gitu. jadi setiap kegiatan punya sepatunya masing-masing. Ukuran. Oh ya ukurannya sorry. Jadi masalah itu adalah bisnis. Oh, jadi bener ya kalau kata orang. Berangkat dari bisnis, dari Berangkat dari masalah menjadi sebuah ide bisnis. Iya. Terus Om, ini kan
gue boleh lah ukuran gue golden size atau kaki mainstreamnya Indonesia nih buat laki-laki 44. Tapi gue suka susah om nyari yang wide-nya pas. Karena kaki gue ternyata ketimbang panjang lebarnya keterlaluan gitu loh. Itu gimana tuh om nentuin wide-nya? Sebenarnya kalau buat sepatu yang nggak ada ukuran lebarnya itu agak susah ya. Oke. Karena kalau sepatu kan dibuatnya massal gitu kan. Kayak bisa ada yang ininya kan, ini kalau bisa kita lihat bisa ada ininya flat, ada yang ininya lebar. Nah itu kan setiap merek itu pasti setiap tipenya beda-beda. Jadi kalau misalnya Nike Air Max sama Nike Revolution atau Nike Jordan itu pasti beda-beda karakter sepatunya. Jadi tidak setiap, karena ada orang bilang ini, oh Adidas lebih besar, Nike lebih sempit. Itu sama sekali salah. Setiap sepatu pasti ada yang lebarnya, pasti ada yang rampingnya, pasti ada yang beda-beda gitu. Adidas pun sama gitu. Adidas juga, oh ada yang sempitnya, ada yang lebarnya. Dan itu juga banyak dipengaruhi oleh apa? Satu, ya desainnya itu sendiri. Dua, fabriknya. Misalnya ada yang knit, ada yang enggak, ada yang mesh, ada segala macam. Nah, itu tuh jadi tapi ada yang namanya ukuran sepatu, ukuran lebar, ukuran lebar tuh kalau yang udah masuk di Indonesia tuh ya, atau yang sudah terkenal di dunia tuh ada yang D itu medium itu ya standar lah gitu ya. Ada yang 2E itu wide, ada yang 4E itu extra wide. Nah ada 4 merek nih yang masuk ke Indonesia biasanya, tapi itu nggak semua merek itu ada ukuran lebar juga ya gitu. Ada Asics Running, Hoka, Brooks sama New Balance gitu. Yang biasanya konsisten ada tuh New Balance. New Balance selalu ada tuh D ada yang 2E, ada yang 4E. Nah, yang sisanya tuh kadang ada enggak. Nah, selama jualan hampir 5 tahun lebih, baru sekali nemuin kemarin dapet Nike yang ada 4E-nya. Itu extra wide itu berarti. Extra wide. Itu apa tipenya? Itu sepatu running kemarin tuh. Itu Zoom Pegasus 38 Fly East kalau nggak salah. Itu baru sekali tuh. Nah, setelah itu juga nggak ada, susah gitu. Nah, makanya kalau misalnya, gue bilang tadi kan gimana caranya kalau misalnya tidak ada ukuran itu, ukuran lebarnya, itu benar-benar harus cari reviewnya. Karakter dari susah ya. Karakternya, apakah dia kalau dari samping datar atau ini yang lebar. Nah, kalau udah kadung kebeli, bisa dicari di website internet. Ada caranya, triknya, lacingnya. Gimana caranya lacing kalau misalnya ukuran kakinya lebar, lacingnya gini. Makanya kenapa perusahaan sepatu itu bikin sepatu yang bertali. Buat main customnya di situ. Karena kan perusahaan sepatu kan dia nggak bisa nyesuaiin. Buat ayo harus kayak gini, nggak bisa kan. Maksudnya ya udah dia pasti ini. Nah itu bisa dicari. Yang luar itu setahu gua Athlete Foods yang dia ada bagan, ada gambarnya. Yang warna merah kuning nggak sih itu logonya? Nah itu dia bisa ada beberapa untuk kaki ini, tapi cari di YouTube juga ada ya. Ada banyak banget. Oke. Gitu. Terus ini om, pengalaman gue kan tadi lu nyebut Asics tuh om. Ini gue jujur agak nyesel sih sebenarnya karena baru tahu ilmunya. Gue pernah pas waktu itu beli Gel Resolution 24, harganya lumayan sih. Bener 24, 7.400 maksudnya. Nah itu gue belinya asal ada ukuran. Kan 44 emang rame kan di Indonesia. Cuman ternyata karakternya itu salah. Jadi gue gue ngakalinnya tetap make si om tahu gak yang tali karet gitu? Gue pakai itu. Cuman problemnya tetap muncul om. Dimana karena kaki gue lebar, pembagian dari outsole-nya tuh gue kerasa terlalu nggak disupport jadinya. Itu kan berarti udah nggak bisa diakalin ya om kalau kayak gitu. Iya susah. Jadi makanya sebenarnya gini, cari sepatu itu jodoh-jodohan. Wah, kayak nyari jodoh. Waduh. Sepatu itu jodoh-jodohan. Lu mau beli offline, lu mau beli online, percaya nggak itu jodoh-jodohan? Oke ya, kita nggak usah ngomongin online ya, Kalau online kan udah, ya kita nggak belum lihat barangnya, kita emang bener jodoh-jodohan. Cuman lihat deskripsi, gitu kan. Ya. Kita ngomongin offline ya. Iya.
pasti yang dengarnya juga pasti pernah. Lu ke toko, Oh. ya, lu beli sepatu apa ya? Sepatu basket, futsal, apapun lah. Sepatu jalan juga boleh lah. Lu coba nih, ya kan? Jadi jalan-jalan, lari-lari misalnya di ini. Wah, oke nih, gitu ya. Udah nih, beli, pulang, pakailah nih. Pakai misalnya sepatu, nggak usah ngomongin basket, nggak usah ngomongin futsal ya, sepatu jalan lah. Minggu depannya pakai nih ke mall jalan-jalan. Gak enak gitu ya, Mbak. Nah itu kenapa? Sakit. Ya karena itu jodoh-jodohan itulah. Makanya kenapa setiap sepatu itu karakternya beda-beda. Wah. Oh, jadi karena balik lagi di Balik lagi awal. desainnya tuh ada yang beda. Walaupun ukurannya dibeli sama gitu ya. Misalnya sama-sama Nike size 45. Tapi kan karakter sepatu kan beda. Maksudnya ada yang ininya lebar, ada yang ininya tinggi, segala macam, bla bla bla. Makanya kenapa sepatu itu jodoh-jodohan. Jadi nggak hanya cuma lihat size-nya aja. Jadi kalau misalnya ternyata dia salah di jalan, ya udah gitu. Ya lu kok nggak lu jual lagi, ya kok nggak lu kasih ke orang. Ya udah jalani aja. Jalanin aja. Itu kok jadi slogan yang Nggak, itu maksudnya, ya. kan mau nggak mau karena udah Iya, beli, bener, kan bener. dipakai kan, jadi dijalani, ya dengan harapan mungkin akan menyesuaikan nanti ya, nah, kita lihat. Itu dia. Nah juga masalah lebar segala macam sebenarnya benar menyesuaikan. Sebenarnya sepatu itu menyesuaikan. Jadi asal lu sabar-sabar misalkan ya, Nah, itu. sabar-sabar. Ya udah misalnya kurang lebar, itu sepatu itu nanti lama-lama akan ngikutin Kontur kaki ya. Kita. Oke. Asal kita ya sabar-sabar. Mungkin pertama kalau misalnya sakit di heel ya kasih solatif misalkan. Iya, itu zaman Kan. dulu banget tuh pakai solatif Kalau tuh. misalnya sakitnya di mana ngikutin talinya di- Iya. Nah kayak gitu-gitu. Begitu juga sepatu tapi kalau ukurannya udah benar-benar salah, misalnya ini sekarang kita masuk ke ukuran ya. Iya. Misalnya yang tadi kita kita bahas tadi gimana caranya cari acuan awalnya gitu ya. Nah ini kalau itu ukurannya udah salah ya itu udah salah, udah kan kalau masalah lebar, masalah apa itu masih bisa di ini. Tapi kalau misalnya masalah panjang insole sama cari sepatu ukuran yang benar itu udah nggak bisa dipanjangin, Iya, kan? dipanjangin dong gitu kan. Nah, kalau sekarang kita ngomongin misalnya cari sepatu, misalnya kita mau cari di online misalnya, kalau offline kan masih bisa, nggak ada ukuran ini, kita coba masih muat atau nggak muat, kita masih bisa ngobrol sama masnya atau mbaknya kan gitu. Tapi kalau misalnya online kan kita harus tahu gitu, ini sebenarnya ukuran kaki gue ini sebenarnya pakai sepatu yang size berapa sih, karena kadang-kadang nggak tahu kan. Nah, sebenarnya yang kita perlu tahu tuh cari sepatu itu harus lihat insole centimeter. Jadi setiap sepatu itu ada insole centimeter. Ini merek-merek yang besar ya, maksudnya merek yang besar. Iya, Oke, pasti. ya, oke. Gitu. Selalu ada insole centimeter. Insole itu apa sih? Insole itu dalam sepatu. Jadi dari ujung sini sampai ke ujung sini, tapi Oke. di dalam ya, bukan Di dalam, outsole iya, ya. paham. Nah, kalau outsole kan ini ya, nih, Ujung-ujung outsole kan? nih, Oke, ujung-ujung. ah. Ya, ini outsole nih. Nah, outsole kan pasti beda-beda. Ada yang sepatu kayak misalnya Nike Sekai. Duh, kepencet banget. Nah, itu kan kita nggak bisa, tidak merefleksikan bahwa itu ukuran sepatunya dia. Gitu. Iya. Nah, yang diikuti itu dari dalamnya, dari sini, dalam sini. Nah, itu namanya insole. Nah, setiap insole itu ada yang ininya, ada yang 31 cm, ada yang 30 cm, 30 setengah. Kalau sepatu lebih ini, dia ukurannya itu lebih detail. Jadi biasanya tuh setengah senti. Jadi 28 setengah, 29, 29 yes. setengah, 30, 30 setengah, 31, terus aja. Biasanya ya. Nah, terus kalau sendal itu karena kan kenapa lebih detail, karena sepatu kan dia Ketutup soalnya, iya kan? benar. Kalau sendal kan dia kebuka. Jadi kalau perhatiin, kalau misalnya di Nike itu dia kalau sendal nggak ada ukuran setengah. Jadi dari 30 cm langsung ke 31 cm. Iya, benar. Kalau Nike ya. Iya, benar. juga Kalau Adidas kebalikannya. Dia dari 29 setengah ke 30 setengah. Tadi pakai setengah kuncinya. Nah, itu kalau sendalnya ya, itu lagi ngomongin sendal nih. Nah, makanya kenapa sepatu itu lebih detail. Nah, sekarang gimana caranya sepatu itu dibagi dua, Apa tuh? dipakai sehari-hari sama yang buat olahraga. Kenapa disebutnya dipakai sehari-hari dan buat olahraga? Karena sepatu olahraga pun bisa kita pakai buat sehari-hari, tapi kita nggak kita pakai buat olahraga.
Kan Iya. kalau misalnya, ini maksudnya. Jadi kalau misalnya sepatu olahraga, Olahraga. biasanya kan di pikiran kita sepatu dipakai olahraga. Oke. Tapi kan sepatu olahraga bisa dipakai buat sehari-hari kan? Iya bisa. Bisa sih. Nah, bisa kan? Bisa. Nah, itu kan sepatu sehari-hari. Jadi kan sepatu yang dipakai aktivitasnya sehari-hari. Iya. Oke. Gitu. Jadi kalau bisa ngomongin itu sepatu olahraga tuh, tapi nggak gua pakai buat olahraga, gua pakai buat sehari-hari. Nah, paham maksudnya di situ? Paham. Nah, kita ngomongin sepatu yang dipakai buat sehari-hari. Oke. Nah, kalau kita mau pakai sepatu buat sehari-hari, pertama kita ngukur dulu nih panjang kaki kita. Panjang kaki kita tuh dari ujung kaki, ujung tumit, sampai ke jari paling ujung. Jari paling ujung tuh bisa beda-beda. Bisa ada yang jempolnya yang paling ujung, Oh, bisa iya. ada Jari yang paling telunjuknya. ujung. Nah, itu diukur tuh yang paling ujungnya tuh berapa. Misalnya kayak gua nih, dari tumit sampai ke jari. Kebetulan telunjuk gua yang panjang yang paling ujung ini. Dari situ ke ini 29,5 cm. Ya, 29,5 cm itu caranya bisa banyak lah, bisa tempelin ke dinding, Ntar di atau enggak, garis gitu ya, ya. bisa di ini, segala Tapi macam. jangan ke dinding juga kotor kan? Nah, ya. Bodo amat. Iya maksudnya pakai. Lanjut Om, sorry Om, media emang aja. suka gini Om. supaya lebih gampang Iya. ngomongnya gitu. Nah, dari kalau misalnya sepatu sehari-hari itu idealnya tuh ditambah 1,5. Jadi misalnya kayak gua nih 29,5 ditambah 1,5 jadi 31 cm. Udah kegedean tuh jadinya. Nah, enggak. Cobain aja 31 cm. 31 cm kayak gini nih. Hah? Nah, 31 cm. Lihatnya 31 cm-nya. Itu boleh turun sedikit. Jadi 30,5. Jadi setengah cm. Jadi sepatu kalau saya 29,5 ditambah 1 cm sampai 1,5 cm. Itu yang buat sehari-hari. Oke. Nah, kalau ditambah 0,5 jadi cuma berapa? 30 cm misalnya. 30 cm biasa rata-rata kayak 46 gitu. Itu bakal sempit. Gitu. Itu bakal sempit. Cobain aja. Itu bakal sempit. Jadi gini, kenapa? Karena ada yang namanya growing room. Oke. Nah, karena kenapa tadi kan ini kan ketutup kan? Iya. Iya. Kalau cuma ditambah setengah senti plus kaos kaki itu apa? Maaf, mepet banget ya. Mepet. Oke. pantes nih lontong kaki gue. Iya. Itu Kayak ngepek gitu jadinya tampilan kakinya Iya, ke pas pakai gitu. sepatu. Itu. Sebuah tips, Tips guys. yang menarik. Tips Nah, menarik. itu satu ya. Itu kalau jadi ditambah 1 cm sampai 1,5 cm. Nah, ini sebagai acuan awal ya. Dalam artian untuk sepatunya gitu. Lalu yang kalau buat olahraga ditambahnya berapa? Ditambahnya 2 cm sampai 2,5 cm. Kalau misalnya kayak yang tadi, itu nggak kegedean. Misalnya pas dicoba nih 2,5 cm. Tadi berarti kan gua 29,5 ditambah 2,5 berarti 32 cm. Iya. Jadi insole 32 cm. Itu nggak kegedean. Pas dicoba, iya. Emang kegedean. Cuman kan kita baru merasakan manfaatnya bukan pada saat nyoba doang, pada saat kita main. Kayak kita main basket. Tau nggak? Iya, bener. Kenapa harus growingnya lebih besar? Karena olahraga kan aktivitasnya lebih banyak. Iya, banyak Jadi kan, gesekan gitu banyak ya. gesekannya. Jadi kalau misalnya kita, makanya ini pendapat gua ya, banyak yang bilang, oh kalau pakai sepatu bola tuh harus ngepas. Yang ada kalau ngepas ini sakit di kuku. Oh iya. Nah, Jadi kuku itu bergesekan dan gesekan dan Mendelep kayak kaki gue. Gue mendelep tuh. dan kayak apa namanya? Apa bunyinya? Bapak gue tuh kukunya hitam ya. Ternyata itu penyebabnya, guys. Itu, jadi memang harus kasih growing room, namanya growing room di sini. Jadi supaya kalau misalnya aktivitasnya dia masih ada Kelegaannya gitu ya. gitu. aduh. Nah, Oke. sekarang udah ngomongin itu ya. Jadi yang kalau sehari-hari 1 sampai 1,5 cm, yang olahraga 2 sampai 2,5 cm. Nah, sekarang balik lagi. Kalau misalnya tahu dari mana yang 31 cm insole-nya gitu ya. Kita kalau ngeliat sepatu yang gue bilang tadi, jangan ngelihat dari Euro, UK, US. Harus selalu dari insole karena ini sebagai perbandingan ya. Kayak 31 cm-nya di Nike itu di size 47,5. Nah, kita ke Nike Asics 31 cm-nya ada di mana? 49. 9, gede banget sih kalau Asics bener. Jadi kalau misalnya kita ada biasa pakai 49,5 di Nike. Wah, terus ada lihat sepatu, wah online. Wah, Asics nih 49 nih. Padahal secara insole sentimeter 49-nya Nike itu setara 47,5-nya Nike. Berarti dia turun 2 ukuran sebenarnya. Terus dia beli nih, set, oh 49. Ternyata lah
kok nggak muat gitu ya. Nah, ya nggak salah. Nike nggak salah, Nggak Asics nggak salah. salah. Karena dia memang insole-nya di 31 cm-nya si Asics itu di 49. Jadi makanya kenapa setiap gue jualan gue selalu mengedukasi gitu bahwa jangan lihat Euro UK US-nya, tapi lihat acuan awalnya adalah sentimen insole sentimentalnya. Nah, perkara nanti dia lebar apa segala macam ya nanti bisa lihat lagi di reviewnya. Tapi setidaknya lu nggak salah amat, nggak jauh-jauh amat dari yang 49-nya Asics 31 cm ke Nike yang 47 gitu ya. 49 Nike. Nah, kalau 49 setengahnya Nike itu 33 cm. Buset, Jadi bener. 2 cm. Wow. Itu makanya Apa tidak gitu. apa nggak nangis kan? Nangis, gitu. oh. Itu jadi ya kayak gitu. Ini keren Tapi sih. bener sih gue buktiin. Jadi kayak ini om, gue kan main tenis. Sepatu gue kan Adidas Court Jam Bounce. Ya. Itu gue mesen yang kaki gue bisa pat-pat kan. Adidas kan lucu tuh kalau yang olahraga suka ada pat-pat sepertiga, 4-4-2/3 baru loncat ke 45 kan. Akhirnya gue mesen yang 4-4-2/3. Itu berarti beda Setengah senti. setengah senti ya? Iya. Itu kan 28 ke 28 setengah itu Iya. bener sih om, ngefek sih. Ngefek banget. Terus satu main tenis agak lebih nyaman. Oke. Cuman gue agak ini om, pertanyaan gue yang kedua, kalau misalnya kaos kaki om, misal nih gue di tenis pakai 28 setengah, terus gue pernah salah pakai kaos kaki om, kan kaos kaki beda-beda kan, ada yang tebel, ada yang tipis. Kalau gue pribadi sih lebih suka yang tebel karena lebih cushion ke kaki kan. Nah itu gue pakai kaos kaki yang tipis karena pada saat itu kaos kaki gue habis, jadi mesti pakai yang tipis. Itu stability-nya agak kurang om. Jadi emang harus nyesuai dengan kaos kaki juga. Tapi kan memang ada ini juga, ada yang buat sport, ada yang enggak. Kalau yang tipis itu biasanya kayak kondangan gitu. Iya Itu bener. lebih licin. Makanya kalau misalnya diperhatiin tuh ini udah jadi rahasia umum juga ya. Kalau diperhatiin nih pemain sepak bola top ya, levelnya ada profesional, ada Eropa segala macam, main di Europe segala macam, main di Inggris bla bla bla. Kalau diperhatiin di sininya di ankle-nya itu dia ada lakbannya lagi. Oh iya bener. Ya, Oh iya, ada lakbannya? Ada lakbannya lagi. Nah, di Indonesia juga udah mulai diterapkan sebenarnya orang-orang si pemain Indonesia udah dilakbanin. Itu tuh apa coba? Jadi kaos kakinya yang dari kan kalau pemain sepak bola itu kan gini ya, baju, celana, kaos kaki itu udah satu set. apparel gitu, Iya. set ya, dari merek tertentu lah ya. Nah, Dari sponsornya. iya. Nah, si sponsornya, sepatu yang dari sponsornya ini tuh dia biasanya bawahnya tuh bukan yang khusus ada karetnya. Nah, jadi itu tuh suka bikin licin, nggak ada gripnya di si sepatunya. Nah, mereka ngakalinnya, jadi ada satu produsen kaos kaki tertentu, gue lupa mereknya apa ya. Itu dia memang khusus bahwa di bawahnya tuh jadi di kaos kakinya itu ada karetnya. Oh tahu. Supaya dia nge-grip. Nah, karena Iya. dia terikat kontrak, mereka terikat kontrak semua. Jadi mereka ini pakai kaos kakinya dulu yang gripnya ya, yang bukan si bawaan dari si apparelnya. Pakai set, nanti dipotong sama, dan si sepatu di si kaos kakinya itu juga yang dari produsennya dipotong juga, Disambung. lalu kan kalau ini kan nggak kelihatan dong. Iya. Nggak kelihatan dong. Jadi makanya mereka sambung pakai karet. Nah, makanya kenapa kalau misalnya lu suka loose grip, ya lu pakai kaos kakinya nggak benar. Bukan peruntukannya ya, paham. Bukan peruntukannya. Kan ada kayak Nike, Adidas itu kan memang udah jelas bahwa itu buat olahraga. Jadi ya memang nggak akan ini, walaupun nggak segrip mungkin sama yang tadi gue ceritain. Iya, benar. Cuman kan setidaknya mereka sudah memperhitungkan itulah gitu. Oh, iya gue biasanya beli yang kaos kaki curahan tuh biasanya. Ya, tapi Ya gimana kan? Iya, Dulu main iya. cinta mahasiswa saya. 10.000 yang berapa dapat berapa? 15.000 tiga. 15.000 3. Bau lagi kan? Iya Ya sih. sih nggak nyerap. Iya sih yang licin kayak modern kayak stocking gitu kan. Enggak, kalau gue yang sport Yang agak lebih mahal dikit tapi tetap murah. Iya tetap murah. Tetap murah. Dan kurang menyerap keringat dengan baik nggak sih? Itu menyerap banget justru. Iya, menyerap tapi nggak melepas. Ya malah ya perlu ditegasin menyerap tapi tidak melepas. Kayak gitu. Jadi emang bener-bener ternyata
gue PA ya terkait sepatu. Gue pikir gue udah paham gitu. Ternyata Iya. emang di atas langit ada langit. Gitu. Nah itu. Masih nggak paham, gue cuma tahu-tahu dikit-dikit aja. Sih. Oi. Dikit-dikit tapi Dikit-dikit banyak tadi tulisannya. banyak banget tuh. Mulai dari D, 2E, 4E, kaos kaki peruntukan. Tapi juga ini sambil belajar, maksudnya gini, buat yang pengen usaha, mau mulai usaha, pertama kali gue mulai usaha pun gue nggak ngerti. Jujur ya, temen ini cerita temen beli, untungnya waktu itu pertama kali masih temen yang beli gitu. Gue mau beli futsal dong, berapa kurang 46? Oh, oke, gue bawain lah Adidas 46. Adidas itu kan, ya makanya kenapa kita harus lihat insole sentimeternya. Iya. Adidas itu ada 2 46-nya, 46 dan 46 2/3. Bener-bener. Oke. 46 itu 29,5 cm. Kalau di sepatu lain 29,5 cm itu Nike 45,5. Terus Puma size 45. Terus Asics 46,5. Nah, itu satu lagi 46 2/3, 30 cm. 30 cm itu kalau di Nike 46. Kalau di Puma 46, kalau di Asics 47. Jadi kayak gitu kan. Ya karena gue baru jualan gitu kan. Oh, berapa 46? Ya ada 46 nih yang 29,5. Pakailah Futsal, pakai apa nih? Duh, kok sempit ya? Gitu. Nggak tahu, itu kan 46. Karena dia ya komplain ya, maksudnya kan ya walaupun gue ngerasa awal-awal ya gue kan nggak salah lu minta Iya, kasih 46 dong. Iya. Ya. Tapi gue sampai belajar gitu kan, kenapa ya? Ya dia ini apa kok bedanya? Apa sih bedanya 46 ini ngapain? Ya gue pelajarin, gue lihat. Oh ini yang ini kali ya. Oh ini ada sentimeternya ya. Oh coba gue lihat lagi deh. Gue lihat. Oh iya di barak ini ada juga sentimeternya. Oh berarti gini. Jadi sambil sambil belajar, sambil jualan, lama-lama kita tahu gitu. Oh paham, gitu. paham. Ternyata ini dan lebar juga gitu. Oh ternyata ada lebarnya gini. Oh ternyata kenapa sih beda gini? Ya sambil dipelajari. Jadi kalau misalnya mau sambil usaha segala macam ya sambil belajar, sambil jangan takut ini ya. Gue juga masih belajar, masih lihat-lihat apa sih bahan ini, model ini apa sih ini gitu lah. Oh, ngerti. Gitu. Gila, gue overwhelmed informasi karena ini sih saking bener-bener. gokil sih. Karena tidak semudah itu ternyata memilih sepatu untuk yang dipakai nyaman. Dan tadi ada tips dan triknya kalau misalnya sehari-hari tambah 1 atau 1,5 senti. Kalau misalnya olahraga 2 senti. 2 senti. Sayangnya gue salah nerapinnya, malah nambah setengah buat olahraga. Jadi itu salah. Jadi tiru karena Kayak lontong. Enggak, itu lontong banget. Iya. Ya, lihat aja sekarang kayak lontong kan. Iya. Nah, karena 28 beneran yang gue pakai. Iya, Gitu. Wah gokil. Lu ada pertanyaan lagi nggak? Gue masih mencoba untuk beli sepatu soalnya sekarang. Gue juga mau beli sepatu karena tadi kan maunya gue ambil nih banyak, jadi gue mau ngukur lagi pakai adik gue ngepas apa enggak. Benar. Ya harus dipasin lagi supaya karena kan dia juga aktivitasnya masih ngampus kan Biar pas gitu ya? Biar pas dan Biasanya ada orang yang suka gini, kalau mau dipakai dua-duanya bisa nggak? Bilang gitu. Ya, maksudnya dipakai dua-duanya dalam artian dia beli sepatu running, tapi mau dipakai aktivitas juga, tapi mau dipakai buat olahraga. Juga, buat sehari juga. Ya udah, ambil aja gampangnya. Ya coba aja ditambahinnya 2 cm gitu dalam artian kan 1,5 ideal, ya bisa 1,5 atau 2 cm lah. Jadi Paham. tengah-tengahnya gitu. Wah. Oke, katakanlah ini kan ilmu baru ya, yang nggak semua orang tahu. Nah, kalau ada nih customer yang karena dia kan nggak paham ya, karena mungkin setelah nonton video ini baru dia paham kan pengukuran sepatu dia, karena belum paham akhirnya beli. Itu dari abang sendiri ngasih langsung edukasi untuk perihal size-nya nggak ke customer itu? Biasanya selalu kita jadi udah punya ini ya, udah punya template-nya gitu loh. Oke. Template-nya kalau cara ngukurnya gini dan semuanya balikin lagi. Ini penjelasan dari kita, ini acuan awalnya. Kalau misalkan mau diambil sarannya bagus boleh, kalau enggak ya terserah, silahkan gitu. Tapi biasanya sih ya ada yang ngambil, ada yang enggak gitu. Maksudnya ada yang ngambil sarannya, ada yang tetap mau itu terserah. Yang penting kita udah menjelaskan bahwa ini insole-nya sekian,
ya seperti itu. Ada nggak kejadian udah diedukasi nih? Kan jarang ya ada seller yang mau mengedukasi kan. Iya, benar-benar. Bahkan aku pun baru tahu nih seorang seller mengedukasi produknya supaya konsumennya nggak salah beli. Nah, ada konsumen yang ngeyel nih, nggak, aku pakai size yang biasa aku pakai aja. Akhirnya dia nggak nyaman, terus pengen tukar. Nah kok itu ngadepin kayak gitu gimana? Ya kalau di Kaki Gede sendiri sebenarnya udah ada, kalau di Tokopedia juga atau di marketplace segala macam, di deskripsi produknya sudah tertulis juga bahwa rulesnya adalah tidak dapat ditukar untuk dikembalikan gitu, karena banyak banyak kejadian juga bahwa banyak buyer yang kurang jujur lah, ada beberapa buyer yang kurang jujur, jadi dikasih kesempatan untuk tukar ya, dengan syarat ya tentunya dia nggak boleh pakai segala macam dong. Kalau bisa dipakai berarti ini kan jadinya kan udah bukan foto lagi jadinya. ya. Iya. Nah tapi ternyata sama dia dipakai dan dia bohong bahwa dia belum pernah pakai, tapi sebenarnya udah dipakai. Nah yang kayak gitu berdasarkan pengalaman seperti itu sudah, makanya kita bikin kebijakan juga seperti itu. Gitu. Paham. Oh, berarti adalah kesempatan gitu. Iya, Jadi sebenarnya sih ada kesempatan gitu. Cuma kan kita lihat juga gitu ininya track recordnya segala macam, adalah kebijakan ini. Cuman kan ya kita nggak lihat itu sebagai satu patokan yang benar-benar firm seperti ini. Tapi kan banyak faktor, apakah dia ininya misalnya dekat lah atau rumahnya dekat lah atau banyak faktor kebijakannya gitu. Gitu. Ngerti. tapi ini edukasi ke teman-teman ya. Ketika sudah kalian mau membeli sebuah produk dan sudah ada seller yang mau mengedukasi, tapi kalian masih ngeyel lah bahasanya kan. Berarti kan keputusan kan di tangan kalian. Kalau tiba-tiba kalian harus klaim, loh kan bisa dibalikin nih gitu. Tapi jangan seenaknya ngembaliin juga ya, kasihan sellernya gitu. Kalau emang mungkin dari sellernya punya ketentuan, oh tidak boleh dipakai untuk ya jangan sampai udah dipakai main futsal lah atau gitu. 3 match gitu kan. Ngeselin banget tuh. Itu kan udah tengah kayaknya, terus misalnya yang baru dipakai di hari fitting. Ya di fitting terus kayak nggak nyaman lah kayak gitu. Mau kalau kayak gitu masih bisa nggak sih? Ya kalau misalnya itu dia balik lagi nggak bisa pun iya, nggak pun dia iya gitu. Jadi benar-benar subjektivitas dari para pembeli, dari para pedagangnya itu sendiri gitu. Jadi ya mungkin ada bisa, mungkin ada enggak gitu. Jadi tapi rules ininya, top of the rules-nya adalah tidak bisa dikembalikan ataupun ditukar. Tidak bisa dikembalikan atau tukar. Jadi kalian harus bijak ketika kalian sudah memutuskan untuk beli dengan keputusan kalian sendiri. Itu salahnya bukan di seller. Gitu. Ya maksudnya jangan, kalau mungkin gue dari segi hukumnya ya. Kan ada tuh yang undang-undang konsumen. Itu sebenarnya undang-undang perlindungan konsumen jujur itu kan agak memberatkan pedagang sebenarnya. Karet banget kan masalah. Ya, karena yang membuat keputusan untuk membeli adalah si pembeli dan kita dari Kaki Gede udah memberikan edukasi dari awal gitu loh. Kalau dari awal tidak diberikan edukasi, informasi, ya udah aku mau beli size 47 ya 47 aja kayak gitu. Tapi pada akhirnya tidak sesuai, itu mungkin ya pihak seller punya sedikit tanggung jawab kayak gitu. Tapi ketika sudah diedukasi dari awal, diberikan informasi, malah lu ngeyel gitu kan? Mesti ngeyel ya, aku bisa bilang itu karena Anda yang membuat keputusan untuk beli gitu. Jadi tidak sepenuhnya salah pedagang iya. gitu kan. Makanya di deskripsi produknya juga ya karena kebetulan juga belajar hukum, lulusan hukum juga. Jauh ya. Tapi nggak kepake ya. Oke. Kayaknya kepake bukan buat dagang. Buat dagang. Jadi di deskripsi itu selalu kita bilang bahwa ya tadi informasinya kita dibuat sebisa mungkin sejelas-jelas mungkin bahwa clear mungkin. Bahwa ini insole-nya sekian setara apa, bahwa ini agak cocoknya untuk ramping, sepatu ramping, terus bahwa dengan membaca peraturan ini pembeli sudah dianggap membaca dan setuju dengan ini.
itu hal-hal itu kita coba tekankan gitu. Jadi kalau misalnya kalaupun dia nggak percaya, dia nggak mau beli, ya sudah jangan beli. Iya, berarti bukan marketnya. Bukan marketnya, dan kita tidak memaksa Anda untuk membeli. Iya. Begitu. Jadi kalau misalnya pada saat Anda beli, berarti Anda harus sudah setuju. Ya seperti itulah gitu. Dan jangan lupa kalau kalian mau belanja sesuatu, baca deskripsi terlebih dahulu. Jangan baru abis gajian cekot nggak lihat. Nyesel, salah nanti ukuran. komplain nangis, komplain nanti dibawa ke sosmed. Ini Cancel. ngetek. Wah. Tapi ya itu ya intinya adalah becoming a responsible buyer. Balik lagi, UU Perlindungan Konsumen itu bukan sebuah pasal karet yang bisa gampang dipakai gitu ya, Iya, maksudnya tidak serta-merta gitu kan. bisa dipakai gitu aja kan, gitu, karena sudah jelas di awal jelasin betul. tidak ada hal-hal yang disembunyikan juga Betul. gitu loh. Itu ya menjadi pembeli yang bijak lah. Tuh, jangan ngehe ini gitu ya. Bener kan? Bener, jangan ngehe. Jangan ngehe gitu. Udah ngeyel, ngeselin, minta di retur. Terus Ngeselin banget, terus berantem tuh. ngereturnya dalam kondisi sepatu udah dipakai turnamen gitu kan. Wah. Bayangin sepatu tenis gesek-gesek abis ya, Habis itu kan gitu. nggak mungkin ya gitu. Berarti kita closing ulang dong nih berarti nih. Ya gitu deh. Gitu aja ya. Ya. Oke lah. Terus mungkin dari abang mau ada tambahan, Oh iya, bener, tambahan apa edukasi? Ya paling ya misalnya misinya memang Kaki Gede ini kan selain nyediain sepatu size besar di seluruh Indonesia karena Wah, kan di Jakarta aja susah gitu. Iya benar-benar Oh, iya. di Indonesia gitu. Kita juga pengen ngedukasi bahwa kalau misalkan nggak hanya dalam berbelanja ya, balik lagi tadi kan nggak hanya dalam berbelanja, sering-sering baca caption itu dengan benar, baca judul itu dengan benar. Jadi apalagi menyambut nanti 2023 ke 2024, jadi jangan hanya baca judul dari link-link yang dikirimkan di WhatsApp grup. waduh. Berat. Nah itu sebenarnya ujungnya pengen ke sana. Oke. Pada saat orang belanja, Mas ini harganya berapa? Ini ukurnya berapa? Insolnya berapa sentimeter? Itu semua sudah dijelasin. Betul. Gitu. Jadi untuk mencegah 2023 dan 2024 Sorry om. menjadi chaos lagi, Iya. kita sebagai Kaki Gede punya sedikit tanggung jawab untuk meningkatkan minat baca atau Wah. baca dengan baik lah Sebuah gitu. campaign. Karena benar, bolehlah angka kebutaan sudah dihilangkan dari Indonesia. Karena sorry gue potong ya. Karena baru kejadian banget nih 2 hari 3 hari kemarin. Gimana tuh? Sepatu basket saya sepatu, terus dia reply balas, ini sepatu tenis. Halo, assalamualaikum. Mungkin kita akan buatkan video perbedaan basket dengan tenis gitu ya. Padahal ada beda, yang satu begini, yang satu begini. Ya, tahu dia belum pernah olahraga kan? Itu Ya, kan aduh. ya, Terlepas dari situ kan sudah dijelaskan sepatu basket. Iya, Judul mungkin dia Iya, bingung. bener. Nah, jadi ya mungkin dia perlu tutorial juga kali membaca. Baik dan benar gitu. Nah. Plus gimana sih cara bacanya Nah, gitu. kayak gitu. Mungkin ya. Kayak gitu. Gokil ya ada Itu calon pasti gue customer. kalau ada customer kayak gitu kesel sih. Gue blok kayaknya. Gak jadi mau jualan. Bisa gue balas kayaknya dengan foto orang basket sama foto orang tenis. Mas beda nggak? Beda nggak gitu? Mas maunya kegiatannya yang mana nih? Ternyata dia kirim foto buat yang jalan-jalan. Ngeselin. Lu mau jalan apa? Biar ya itu kan. Bener. Karena ternyata itu dari ya kampanye dari Kaki Gede itu menyadarkan kita juga ternyata warga kita itu masih belum aware buat baca. Aware sih aware, PH aja. Gue nggak bilang ya. Sorry. Karena gini, Belum beda. aware. Bener. Jadi gini, angka kebutaan bolehlah sudah hilang gitu yang tadi gue bilang. Tapi niatnya itu semua datang dari hati kan. Datang Kasian dari niat sellernya gitu. loh, udah captionnya bagus. Lengkap. Gue pernah buka soal Kaki Gede itu lengkap banget. Sepatu basket size 47 gitu kan.
Iya, gitu ya. ada apa Ini gitu. sepatu tenis. Padahal sellernya Ya. udah capek gitu ya, berharap ada notif, oh mau belanja, oh pertanyaannya. Agak-agak gimana? Nah, oh iya ini lagi nih selain baca caption yang paling penting kalau nanya tuh yang benar. Mungkin maksudnya si buyer tadi ini bisa dipakai tenis gak ya? Nah, itu nanyanya yang benar. Itu Harus berarti jalan. ada masalah lagi selain niat baca. Iya. PUEB-nya PA berarti itu. Ya sih, tapi tadi kan masalah, oke katakanlah kaki gede kan itu Apa tuh? apa namanya calon customer nggak detail baca. Ada kejadian lain nggak yang pernah? Yang lucu. Yang lucu lah, kocak gitu ngadepin customer. Ketipu seller ketipu seller dia sendiri. Ketipu buyer. maksudnya. gitu lah. Oh, kalau ketipu buyer sih, ketipu seller sih, ya ada sih, banyak sih sebenarnya gitu. Ada juga yang pengen apa namanya, udah dipakai sepatunya, udah dipakai main bola, sebulan baru ngomong dibalikin, ternyata sepatunya udah dibersihin dulu. Waduh, ngeselin Ini banget. Udah dibersihin, dan pas dilihat udah tangan lihatnya masih ada yang belum rapi. Dia bilang, ini kurang rapi nih bersihinnya nih. Terus dia ngamuk-ngamuk. Ya udah gimana caranya ngucilin sepatu deh. Lah kan saya udah kasih kesempatan. Kalau mau ditukar, tapi kenapa dipakai dulu? Bilang gitu. Ya udah, akhirnya kita balikin. Ya gitu-gitulah. Jadi apa namanya, kalau banyak sih banyak, cuma karena saking banyaknya jadi Bingung mau nyeritain yang mana. Dan itulah suka dukanya sebagai seller. Seller di marketplace gitu Gimana? kan. Iya. Wah, sangat-sangat mengedukasi. Mind blown. Wow. Wah, gitu kan. Karena balik lagi ya, jadi buyer tuh yang bijak. Banyak banget tadi tips dan trik gue nggak bisa nyatain satu-satu. Iya, karena itu benar-benar based on pengalaman. Pengalaman. Yang pengalaman diri sendiri, pengalaman pokoknya selama berkarir. Selama berkarir di apa sih? bukan berkarir, berusaha di bidang ini gitu loh. Berapa? 5 tahun. 5,5 tahun menuju 6. Itu tidak lama, tidak sebentar. Nah, udah selesai SD tuh. Udah selesai. Iya juga ya. 6 tahun. Oh iya, SD 6 tahun ya. dia juga kuliah yang telat lagi. Waduh. Waduh. Oke. Kalau dari kita, kalau kalian yang nyari sepatu Size besar? size besar, Di @kakigede di Instagram, di follow dulu, nanti langsung tanya-tanya sama sellernya, oke? Om Doli sellernya, atau mau lihat di market yang hijau maupun yang oranye, nggak ada perubahan, sama-sama, everything. wah asik. Udah kalian dengar juga, sellernya aja mengedukasi segitu banget, begitu banget. Trusted lah pokoknya. Oh ya, jadi kayak nggak akan kecewa lah. Nggak akan kecewa, kecele gitu. Iya, kayak gitu maksudnya udah diedukasi dari awal. Keren sih. Oke, kayaknya gue harus telepon Kan gue tadi yang apa? Lu mau langsung beli? enggak, buat kan tadi telepon, lo. Oh, kan telepon teleponan. dulu, pastikan baca deskripsi. Oke. Benar. Ya oke, gue tadi kan udah closing pertama. Gue balikin ke lu sekarang. Ke Closing gue, kedua, Bayu. Iya. ke gue lagi. Ya udah, itu dulu sih untuk hari ini. Thank you banget Bang udah mau hadir, edukasinya. Parah banget Om Duli, keren banget. Kayak wah master banget. Abis ini kita mau ngapain? Oh iya mau makan kan ya? Lupa tadi. Tapi mau makan udah datang. Kayaknya tadi ada yang gerubak tuh. Gerubak, kayaknya delivery itu Delivery kayaknya. kayak gitu. Tapi dia diam. Itu aja sih dari kita. Sampai ketemu di video Berikut ya? berikutnya. Episode sih lebih keren ya. Episode berikutnya. Thank you ya guys ya. Bye-bye. Thank you banget Om Doli nih udah datang, sumpah. Ya. Gokil banget. Sama-sama. Dapat tuh ya. Oke, Oke, siap Om. langsung nih. Take care Om. Kamu. Ini nggak Oh, iya, mau ntar. dibawa. Lu ngapain mau ngambil? Maksudnya kan lupa harus selamatkan dulu gitu. Jangan diselamatin punya orang. Tapi udah di gini nggak sih? Udah ada yang punya? Belum. Iya, udah ada yang punya Belum. Ya bukan belum ada yang punya. Ngapa? Ini udah. Ya udah, kamera. tanya dulu, foto dulu. iya dah, seru, Foto-foto dulu. Yuk, cium. Silakan. Oke Om. Lah kok gue yang duluan? Ayo. Iya, makanya lo ada tamu. Kurang ajar banget Kurang lu ajar. ya. Makanan. Makan.